Untuk diketahuinya ijazah ini asli atau tidak, Betul. ada atau tidak. Buktinya sampai jam setengah 12 pemeriksaan hari ini masih ada simpatisan-simpatisan, Masya Allah. bahkan sampai emak-emak dari provinsi Lampung Hadir. bahkan masih ramai lagi di sana ini menunggu tadi apa dari pemeriksaan. Itulah luar biasanya bahwa semangat untuk mengetahui ijazah ini ada atau tidak, asli atau tidak, sangat luar biasa. Bukan untuk mendiskreditkan siapapun, bukan untuk melemahkan siapapun, bukan untuk merendahkan siapapun, bukan untuk menghinakan siapapun. Terima kasih. Bu Mary, nah ini ada Bu Mary dari jauh-jauh dari Lampung, Bapak Ibu Saudara. Bentuk kepedulian, solidaritas, dan untuk pada Pak Rijal Fadilah. Bu Mary mungkin ada tanggapannya. Iya, kita hadir ini selaku aliansi peduli terhadap negeri. Sebenarnya kami sangat menyayangkan ya kepada Bapak Jokowi selaku seorang negarawan ya. Tadi sudah dikatakan sebenarnya masalah ijazah ini sangat simpel. Kalau Pak Jokowi dari awal ketika ada dugaan bahwa yang menuduh itu ijazahnya palsu, Pak Jokowi kan tinggal lihatkan aja ini ijazah saya. Silakan untuk dicek, diteliti di ahli forensik keasliannya. Sebenarnya clear begitu. Jadi kalau hari ini banyak asumsi-asumsi, kemudian sampai ke titik banyak yang dilaporkan, yang dipanggil, ini sebenarnya yang bikin gaduh siapa? Kan gitu. Kami sangat, Pak Jokowi menyayangkan bahwa Bapak tidak dari awal akhirnya untuk melihatkan ijazah Bapak. Kalau Bapak dari awal lihatkan ketika dituduh misalnya ada yang menuduh ijazah Bapak itu ada palsu, tinggal liatin aja ini ijazah saya. Silakan bawa ke ahli forensik, silakan dicek, dites keasliannya. Clear kan? Sampai hari ini belum ada kita melihat ijazah itu. Maka dari itu kami sangat menyayangkan. Sebagai seorang negarawan yang seharusnya menjaga stabilitas nasional, persatuan, kesatuan supaya anak bangsa ini tidak terpecah belah, seharusnya dari awal diperlihatkan mana ijazahnya, diperlihatkan secara umum dan silakan yang mau bawa ke ahli forensik. Nah begitu, nggak akan ini panggilan sampai banyak yang dipanggil dan kegaduhan Indonesia ini itu adalah karena Bapak tidak memperlihatkan ijazahnya dari awal. Begitu. Terima kasih Bu. Oke teman-teman, karena waktu udah larut, kita juga harus butuh istirahat dan perjuangan masih panjang untuk memperjuangkan kebenaran. Oke, sekian langsung dari Polda Metro Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa dimanapun Anda berada, kita kembali lagi. Hari ini kita berada di Mapolda Metro Jaya dalam rangka memenuhi panggilan klarifikasi dari Polda Metro Jaya. Di sini sudah ada Bapak Ustadz Haji Rijal Fadilah yang merupakan terperiksa dalam hal ini dalam laporan dari Joko Widodo, dan di samping kiri kanan beliau lengkap kuasa hukumnya yang mendampingi beliau pemeriksaan selama 13 jam. 13 jam. Ini klarifikasi terlama. Biasanya klarifikasi 2-3 jam selesai, tapi ini 13 jam dari pagi sampai malam. Nah, langsung aja pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan keterangan dari Bang Rijal Fadilah. Kira-kira apa aja tadi jadi pertanyaan-pertanyaan inti dari kepolisian terkait klarifikasi yang disampaikan langsung oleh Bang Rijal Fadilah selama 13 jam. Silakan Bang Rijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah saya mengucapkan terima kasih kepada kuasa hukum selama proses pemeriksaan itu. Kemudian yang kedua, terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian yang masih menyertai kebersamaan kita. Semuanya mudah-mudahan menjadi ibadah
ya, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nilai perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya bahwa panggilan undangan klarifikasi gitu kan ya kita penuhi ya, dan sudah dilaksanakan sejak pagi tadi ya, Iya. jam 11 lah sampai jam Setengah 12. Setengah 12. 13 jam. bahasa Pak Rahmat 13 jam ya, kita tidak hitung ya. Pokoknya sedemikian rupa. Tapi tidak masalah. Prinsipnya adalah sesuai dengan yang kita telah tekadkan Iya. bahwa ini perjuangan menegakkan kebenaran, kejujuran, keadilan. Ya. Jadi saya kira apapun ikhtiar usaha-usaha yang dilakukan oleh Pak Jokowi, kemudian mungkin juga Kroni, gitu ya, termasuk juga mungkin aparat juga gitu kan, yang ikut membantu memproses supaya dia bisa mengalahkan dan menutupi gitu kan hal-hal yang sebenarnya menjadi cacat-cacat dalam kepemimpinannya gitu ya, baik itu menyangkut ijazah, menyangkut pelanggaran HAM kilometer 50 dan mungkin kasus kematian tugas PPS, lalu juga korupsi gitu kan yang posisi RP sorot gitu ya, atau juga mungkin nepotisme gitu, mana famili begitu dominan dalam membangun kekuasaan di negeri ini ya, sampai kepada masalah-masalah penjualan kedaulatan negara. Dan yang saya kira ini adalah kejahatan rezim gitu kan di masa Jokowi berkuasa. Saya kira itu, dan salah satu yang sekarang kita soroti dan ingin kita kaji adalah soal dugaan gitu kan ijazah palsu yang juga di dalamnya dugaan skripsi palsu gitu mulainya. Dan itulah pertanyaan-pertanyaan disampaikan gitu kan sebanyak berapa ya? 70 pertanyaan. 13 jam 70 pertanyaan, 32 halaman gitu ya. 32 halaman. Ya, intinya adalah bahwa sebetulnya kita melakukan klarifikasi gitu ya. Klarifikasi dalam kaitan pertama posisi atau legal standing TPU sebagai tim pembela ulama dan aktivis. Saya kira pengaduan yang kita lakukan ke Barreskrim itu tiada lain adalah peran serta masyarakat dalam penegakan hukum gitu. Saya kira itu poin pentingnya ya, sehingga kenapa begitu pedulinya gitu kan TPUA terhadap kasus dugaan ijazah palsu Pak Joko Widodo ini. Kemudian selanjutnya juga dipertanyakan soal proses-proses yang terjadi dalam pengaduan kita ke Barreskrim, ya kan? Artinya apa sebabnya, gitu kan? Kemudian apa saja, sampai kita tunjukkan bahwa itu ada bukti-bukti yang kita terus-menerus masukkan, yang mulai dari pengaduannya dengan dokumen sampai kepada tambahan-tambahan bukti-bukti yang kemudian dari bukti-bukti itu sebenarnya Barreskrim telah melakukan upaya dan langkah. Saya kira di sisi poin pentingnya itu bahwa apa yang diadukan sebagai pengaduan masyarakat oleh TPUA ditindaklanjuti oleh Barreskrim Mabes Polri. Saya kira ini poin penting. Bahwa yang menjadi tuntutan kita adalah Jokowi harus memberi keterangan di Barreskrim. 13 jam. Ya, kita 13 kalau presiden berapa? 24. 26. Gitu ya. Jadi tuntutan keadilannya adalah bahwa Pak Jokowi juga harus dipanggil. Iya. Nggak bisa menyerahkan begitu saja ijazahnya oleh adik iparnya. Itu harusnya diserahkannya oleh Pak Jokowi sendiri. Betul. Gitu ya. Tapi dari pengalaman Bapak tadi diperiksa, waktu pelaporan Jokowi di Polda Metro Jaya, dia hanya sekitar setengah jam sudah 35 pertanyaan. Apakah sesuai dengan yang? Ya, saya kira itu nanti di sisi lain ya, Sisi gitu, lain, ya. Polda mengenai
itu. Tapi untuk yang Bareskrim, Bareskrim. saya kira harus optimal dan sampai kepada ujungnya adalah pengujian forensik ya kita atas dokumen yang secara transparan, secara terbuka, ya secara bisa diuji oleh publik dan bahkan bisa dibandingkan juga. Mungkin bukan hanya di skala tingkat nasional, mungkin internasional karena Nanti itu kalau fairness, Bang Rizal udah selesai, gitu kan, fairness untuk menjawab semua permasalahan. Tapi biarin aja dia ngomong Itu dulu. poin Bareskrim gitu kan. Dan Kemarin itulah Bareskrim konferensi pers menyatakan bahwa penanganan ini sudah 90% laporan TPUA di Bareskrim. Iya. Tinggal menunggu uji lab forensik terkait senjata beliau. Nah, menurut Bang Rizal, dengan adanya uji lab forensik yang hanya melibatkan Polri, tidak melibatkan pihak-pihak di luar Polri, Independen. kira-kira seperti apa Pak? ya Apakah itulah yang hasilnya bisa kita percayai atau kita tuntut adalah sebenarnya transparansi dan kesiapan juga Polri untuk kalaupun nanti telah melakukan uji forensik sendiri itu silahkan diuji juga gitu kan oleh berbagai mungkin lembaga-lembaga pengujian forensik yang lain Ya. gitu kan. Saya kira keterbukaan itu yang kita butuhkan kalaupun itu dilakukan hanya oleh Mabes Polri atau Bareskrim. Jadi bagaimana pertanggungjawabannya bisa dibaca dan menjawab pertanyaan-pertanyaan publik. Jangan sampai hasil akhir dari uji forensiknya Bareskrim membangun kontroversi baru. Saya kira menjadi tidak menyelesaikan masalah. Sebetulnya yang kita inginkan adalah penyelesaian masalah dugaan ijazah palsu dari Pak Jokowi. Ya. Nah, itu konteksnya. Nah, yang tadi juga konteks itu Bareskrim banyak dipertanyakan mengenai kita. Termasuk di dalamnya adalah video-video gitu ya yang memberi penguatan ya atas pengaduan kita dan bukti-bukti tambahan. Setiap kita mengajukan bukti tambahan, kita publikasikan ya sebagai bahan informasi publik, gitu kan apa yang telah dilakukan oleh TPUA, gitu ya sehingga tersampaikan, gitu kan. Kemudian dengan penyampaian itu kita telah memberikan pertanggungjawaban publik, gitu. Silahkanlah publik yang menilainya. Jadi kita tidak hanya sekedar menyampaikan bukti-bukti yang ada itu tanpa menyampaikan lagi ke publik karena memang harus bertanggungjawabkan. Biarlah urusan berikutnya masyarakat rakyat Indonesia secara keseluruhan yang melakukan penilaian, gitu kan atas apa yang terjadi dalam proses pengaduan masyarakat di Bareskrim, gitu kan berkaitan dengan dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Iya, iya, iya. Nah sekarang yang kita hadapi sebetulnya adalah proses-proses di Polda Metro Jaya. Ya. Seharusnya secara hukum kan, kalau misalnya yang pokok itu belum selesai, gitu Iya. kan, apa yang dilakukan pemeriksaan atau klarifikasi ataupun penyelidikan dari Bareskrim belum selesai, itu tidak dilakukan dulu langkah-langkah yang berhubungan dengan derivasi atau komplement lain, Iya, iya, gitu. betul. Ya. Jadi ini perlu menjadi perhatian publik dan akademisi juga, Ya. atau mereka yang punya kepedulian terhadap aspek-aspek hukum Ya. negeri ini, bagaimana cara menangani persoalan hukum, gitu ya. Jadi semestinya adalah bahwa Bareskrim selesaikan dulu ya, sampai tuntas, baru gitu kan pengaduan lain, laporan lain baik di Polda Metro ataupun di Polres di seluruh daerah yang mungkin sekarang juga melakukan hal yang sama itu kemudiannya, gitu kan. Setelah diketahui bahwa ijazah dan skripsi Pak Jokowi ini asli atau palsu. Ya, betul. Dan itulah yang kita lakukan di dalam klarifikasi ini. Jadi klarifikasi ini adalah menjelaskan bahwa kita mencari, gitu kan, kebenaran material, benar atau tidak ijazahnya Pak Jokowi itu asli atau palsu. Jadi itu kenapa TPUA melakukan gugatan ke pengadilan
Kenapa TPUA melakukan pendampingan atas Gus Dur dan Bambang Tri? Kenapa masuk lagi TPUA di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat gugatan? Kenapa harus mengadukan lagi ke Bareskrim? Gitu kan? Semuanya itu di dalam rangka mencari kebenaran material, apakah ijazahnya Pak Jokowi itu asli atau palsu. Itu yang sebenarnya kita ingin dapat kejelasan dan kepastian hukum. Gitu. Jadi itulah yang kita klarifikasi gitu kan dari apa-apa yang telah ditanyakan sebanyak 70 pertanyaan, 70 pertanyaan. 13 jam. 13 jam, Saya luar kira biasa. Kita serahkan kembali ke publik. Ya. Karena kita juga menyampaikan ini dan melakukan ini menyalurkan aspirasi publik, aspirasi rakyat yang ingin mendapat kejelasan atas dokumen penting presiden dan mantan presidennya. Saya kira kita tuh mewakili aspirasi rakyat, makanya kita sekarang kembalikan lagi ke rakyat, gitu kan, untuk melakukan penilaian atas proses-proses yang terjadi di Polda Metro Jaya pada hari-hari sebelumnya sampai hari ini dan mungkin hari besok, gitu ya. Yang jelas tidak boleh ada kriminalisasi. Gitu. Semuanya harus berbasis pada hukum yang objektif, gitu ya. Jangan sampai untuk melindungi satu kejahatan maka dikorbankan, gitu kan, pihak lain demi proteksi. Kira ini yang tidak boleh terjadi dan sampai kapanpun kita akan berjuang terus. Lawan kriminalisasi. Terus lawan kriminalisasi. Gitu, kezaliman, gitu ya, ketidakadilan, ketidakjujuran tidak boleh dimenangkan dan dilindungi. Saya kira ini menjadi prinsip perjuangan kita. Apapun risikonya. Gitu ya. Apapun risikonya. Kita yakin bahwa Allah akan menolong mereka yang berjuang di jalannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, terima kasih Bang Rizal. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, tadi penjelasan Bang Rizal sudah cukup, sangat memuaskan bagi kita dan menambah semangat juang. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari PH, pengacara dari Bang Rizal Fadila. Dua orang ini juga yang mendampingi selama 13 jam ya, ganti-gantian ya. Silakan, selamat malam semuanya. Kita baru aja selesai mendampingi Pak Rizal Fadila, sarjana hukum, dalam undangan klarifikasi atas dugaan ijazah palsu ya. Saudara yang telah dilaporkan oleh saudara Joko Widodo pada tanggal 30 April 2025 kemarin. Tentunya di sini Bapak Rizal Fadila ini dalam penelusuran untuk mencari kepastian hukum terhadap ijazah Jokowi ini sudah dimulai dari pengajuan perdata ya di Pengadilan Jakarta Pusat, yang hasilnya diputuskan kalau putusannya adalah NO. Tentunya yang NO itu tidak berwenang ya mengadili perkara tersebut, sehingga diteruskanlah untuk mencari kepastian hukum tadi yang karena udah berkembang di masyarakat seluruh Indonesia, apakah betul ijazah Jokowi itu asli atau tidak gitu kan, sehingga membuat laporan ke Bareskrim untuk melakukan kelanjutan daripada untuk mencari kepastian hukum ini. Nah tentunya laporan ya Dumas itu dilengkapi dengan bukti-bukti yang dilakukan. Pelaporan itu pada tanggal 9 Desember 2024, kemudian dilanjutkan dengan tambahan-tambahan data, termasuk juga setelah itu pertanyaan ini cukup banyak ya, seperti tadi sampai 70. Itu juga berhubungan dengan apa saja yang tindakan yang dilakukan oleh di sini. Saudara Rizal Fadila ini bukan wakil sendiri ya, dia adalah mewakili TPUA karena beliau adalah wakil ketua TPUA. Jadi TPUA lah yang berusaha untuk mencari kepastian hukum karena udah kasus perkara ini udah berkembang luar biasa di negara kita ini sampai 2 tahun belum ada juga kepastian, sehingga penelusuran itu sampai juga mencari ke gerbang kantor markas
daripada yang membuat ijazah itu sendiri, yaitu Gajah Mada ya. Oke. Nah, sampai sana pun ya tentunya masih berkembang, Ya. sehingga pertanyaan tersebut begitu banyak dan begitu banyak yang juga ingin diketahui oleh penyidik di sini. Meskipun ini adalah klarifikasi, tapi 3 video yang panjang-panjang ini juga dimunculkan gitu. Video ada yang 16 menit, 31 menit, jadi memang panjang-panjang video yang diminta diklarifikasi oleh Bapak Rizal Fadila ini. Sehingga dari situlah sampai periksaan dimulai dari jam 10.30 pagi tadi sampai jam 23.30 malam ini dengan 70 pertanyaan. Luar biasa. Tapi tentunya Bang Rizal Fadila begitu tegar, dia begitu semangat dalam arti apa yang akan dilakukan, apa yang beliau usahakan, apa yang beliau perjuangkan, mudah-mudahan mendapatkan titik terang untuk bangsa Indonesia ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut ke kuasa hukum selanjutnya yang kedua. Silakan Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa Ya, tadi Bang Rizal Fadila posisinya adalah sebagai undangan untuk mengklarifikasi di mana laporannya Pak Jokowi itu terlapornya adalah lidik. Ya, jadi kita bingung juga. Biasanya kalau delik aduan itu telapornya diketahui siapa pelakunya, siapa orangnya. Tapi nggak apa-apa. Dan yang perlu kita pahami saat ini, dari 70 pertanyaan, 32 halaman tadi oleh pemeriksa, saya sampaikan pemeriksa ya, bukan penyidik. ya. Jadi pemeriksa, Iya. ya, karena masih undangan klarifikasi. Dari 70 pertanyaan itu tidak ada satupun yang menurut kami tadi Bang Rizal Fadila untuk bisa dijadikan sebagai tersangka. Karena apa? Karena dari jawaban-jawaban dan kepastian yang tadi hanya disampaikan oleh Bang Samsul bahwa ingin mencari kepastian hukum, bukan untuk melakukan penghinaan, bukan untuk melakukan pencemaran, bahkan untuk mengolok-olok, tidak. Persoalannya saja, kalau dari pertama ijazah itu sudah dibuktikan, dihadirkan, diperlihatkan, nggak ada persoalan semakin meruncing seperti ini. Jadi poin adalah tidak mungkin bisa dijadikan tersangka. Takbir. Ya, Allahu Akbar. Ya, baiklah, pemirsa dimanapun Anda berada, itulah tadi yang sudah dijelaskan oleh Bang Rizal Fadila beserta kedua kuasa hukum yang sudah menyatakan bahwa pandangan-pandangan hukum dari para kuasa hukum tersebut dan harapan dari Pak Rizal Fadila terkait kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo ini agar laporan TPUA yang ada di Bareskrim agar lebih dulu diperiksa, agar lebih dulu dilakukan lab forensik dibandingkan dengan pelaporan Joko Widodo yang ada di Polda Metro Jaya. Dan kami berterima kasih kepada Ibu Megawati Soekarno Putri karena tadi di dalam konferensi persnya, dalam acaranya, dia menyampaikan mendukung adanya TPUA, dalam mendukung TPUA untuk mengungkap adanya kasus dugaan ijazah palsu Jokowi agar bisa diungkap, ya, diungkap setuntas-tuntasnya. Terima kasih Ibu Megawati yang sudah memberikan dukungan kepada TPUA, dan TPUA bertekad untuk tetap berjuang untuk melawan yang namanya ijazah palsu Joko Widodo. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.